Bersama jemaat Tuhan kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Berkati sertai siapapun yang hadir di sesi 2 ini Tuhan. Lihatlah mereka mempersiapkan diri untuk memberi yang terbaik. Dari nyanyian syukur kami Tuhan hanya kepadamu. Kami percaya di rumah Tuhan ini ada sesuatu yang baik yang kami dapat. Yang membuat kami yang lemah dikuatkan. Yang membuat kami yang sakit disembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan, bahkan yang bersusah dihiburkan. Karena Engkau Allah yang selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Sehingga pulang dari tempat ini ada sukacita yang kami bawa di tengah keluarga kami. Di tempat di mana kami berusaha, kami tinggal, kami yakin kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Takkan pernah ku bawa, amin, selain. Katakan kami bawa yang harum dan sejati bagimu Yesus. Dan sejati, amin, di hadapan. Panggil namanya Yesus. Yesus terimalah. Katakan korban syukurku ini Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, dimanapun engkau berdiri, katakan, takkan pernah. Inilah mazmur kami pada siang ini Yesus. Amin. Dengarlah kesungguhan umat-Mu Tuhan, yang harum dan sejati. Nama Yesus kami terima berkat yang baru. Hamba doa Tuhan yang kuduskan dari bibir hamba. Kata, kalimat, ucapan, ayat, poin, semuanya berasal daripada Allah. Berkati agar apa yang hamba ucapkan benar-benar mengubah hati umat Tuhan. Karena Engkau Allah yang sedang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sama-sama jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Selamat siang saudara, bagaimana kabarnya siang hari ini?
Senang sekali bisa kembali ada di tengah-tengah ibadah kita sesi yang kedua untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini udah pertengahan bulan ya. Oktober beberapa gereja sudah mulai persiapan untuk Natal. Pak GBHMJ gimana? Kita masih tunggu kabar karena Pak Gembala masih doa. Masih lihat dulu momennya seperti apa karena isu yang beredar di Indonesia masih tetap sama, yaitu datangnya gelombang yang ketiga. Ya saya juga nggak bisa prediksi apa-apa, jadi nanti masih dilihat dulu apakah akan ada ibadah tatap wajah atau tidak. Karena tadinya November besok Soho itu akan buka. Jadi tempat utama kita di Soho mau buka, namun mengingat Jakarta terjadi pertambahan akhirnya ditunda sampai dengan Januari. Karena beberapa gereja besar juga sekarang mereka lebih memilih sementara ini untuk Natalan secara online. Jadi mungkin itu akan menjadi referensi juga untuk HMJ. Apakah nantinya Natalannya udah tatap wajah atau belum. Kita itu padahal udah taruh dana 2 hotel. Pertama Pullman, satu lagi Evansville. Itu kita udah bayar dulu berapa ratus juta, cuman ya karena tiba-tiba pandemi gak bisa dipakai sampai sekarang. Jadi saya nggak ngerti nanti gimana, karena pengennya sih bisa seperti yang dulu lagi ya, cuman ya itu ya resikonya tetap ada. Makanya kalau saudara mau datang nyaman, di tatap wajah itu paling enak tuh ya sesi 2 karena nggak seramai sesi 1 tuh sampai atas, 90 tadi tuh. Padahal kita udah larang-larang. Beberapa jemaat saya bilang, Pak maaf sudah penuh. Tapi bangku di atas masih ada kan? Ada. Datang. Beberapa saya lihat udah gak mau lagi scan di situ. Pokoknya yang penting bisa masuk. Jadi tadi aja rame 90, kita juga gak dapat bangku karena semuanya udah penuh diisi sampai di atas. Makanya paling enak itu sesi jam 11 itu masih normal. Di atas itu kosong. Mau lebih sepi lagi jam 3. Ya itu sepi tuh. Jangankan jemaat, mungkin Tuhan Yesus juga gak datang. Karena kalau jam 3 dulu di mall itu sesi yang enak. Di mall ya, catatannya di mall. Kenapa? Karena biasanya orang datang ke mall, jalan-jalan sebentar, siang makan siang. Setelah makan siang, putar-putar sedikit, ngantuk kan, ke gereja jam 3 ya kan. Duduk. Karena saya kan pernah jadi jemaat, jam 3 tuh sesi enak. Karena setelah gereja, capek ya kan, pulang habis itu. Nah kalau jam 3 di daerah perukohan kayak gini, itu butuh niat lebih. Makanya jam 3 tuh paling sedikit orang biasanya daftar. Nanti rame-rame lagi nanti sesi yang keempat, jam 5. Karena itu sekalian kan nutup hari Minggu, orang datang ibadah. Jadi kalau saudara mau lebih aman, ya sekarang ya sesi-sesi yang cari jam yang agak lebih sepi. Supaya tidak terjadi ketakutan. Karena memang khawatir kalau tiba-tiba saya dapat kabar, Pak doain Pak, doain apa? Sakit apa? Covid, kemarin yang duduk di depan, yang dipegang Pak Yebi, wah udah. Pasti itu langsung tuh, kita semua pengerja disuruh swab semuanya. Karena jangan sampai terjadi hal seperti itu. Makanya kenapa kita batasi dan kita cari tahu dulu misalkan beberapa tahap. Karena kan kita nggak tahu. Beberapa jemaat memang datang dalam kondisi yang mungkin tidak sehat. Salah nggak sih Pak? Sebenarnya nggak salah. Karena ini rumah Tuhan. Rumah Tuhan siapapun boleh datang. Persoalannya kita ini hidup secara bersosial. Bukan cuma masalah dari bumi ke sorga, tapi bumi dan sekitarnya. Jadi sebisa mungkin, sebijak mungkin, jemaat yang dalam kondisi yang gak baik, biasanya kita minta untuk ikut secara streaming. Nah repotnya varian-varian yang ada di sekarang di Indonesia juga, mereka gak menunjukkan gejala demam. Jadi seringkali gak terdeteksi, beberapa jemaat yang positif kan gitu. Saya tanya demam gak? Enggak pendeta, cuma meriang, tapi gak demam. Tapi positif, 2 kali PCR pendeta positif hasilnya, CT scan-nya ada berapa angkanya. Jadi memang kita doa supaya segera. Kalaupun isunya nanti mau merebak lah di bulan Desember karena liburan dan lain sebagainya. Kita doa penjagaan perlindungan Tuhan sempurna bagi keluarga kita. Amin. Oke, hari ini saya akan lanjutkan satu pembelajaran firman yang saya buat beberapa seri ke depan. Saya sudah mulai dari minggu lalu yaitu tentang penghambat perkenanan Tuhan. Kenapa saya harus bahas ini? Karena kita ini hidup di dunia yang tidak adil. Saudara pernah ingat istilah proses tidak pernah mengkhianati hasil? Itu buat sebagian orang. Ada orang yang memang bekerja keras dan hasilnya luar biasa. Tapi satu fakta juga yang harus gak bisa kita tutup mata. Bahwa ada orang yang kerja mati-matian juga gak dapat apa-apa. Dan itu terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin itu terjadi bagi kita. Selama engkau masih bernafas, selama engkau masih menginjak bumi,
perbedaan dan penimpangan itu selalu terjadi. Di tempat ini misalkan, ada orang punya keturunan, ada orang gak punya keturunan. Ada orang yang gak mau anak bisa punya anak, ada orang yang pengen punya anak tidak dapat anak. Dan itu realita. Ada orang yang modalnya sedikit untung besar, ada orang yang modalnya besar malah rugi. Ada orang yang sakit lalu sembuh, ada orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Lalu apakah Tuhan tidak adil? Tidak. Keadilan Tuhan bukan persoalan sama rata. Keadilan Tuhan selalu ditimbang dari hati kita. Makanya bersyukur bukan hanya berbicara apa yang baik kita rasakan, sekalipun buruk yang kita rasakan, kita tetap bisa berkata, Tuhan terima kasih. Nah, kenyataannya memang dunia tempat kita tinggal ini tidak sama. Kita berupaya, kita punya kerinduan, rencana, tapi seringkali nggak terjadi bagi kita. Nah, apa yang menjebol, apa yang mendobrak semua ketidakadilan itu, salah satunya adalah kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup seseorang, itu disebut dengan mujizat. Makanya ada orang bilang begini, pendeta, dokter bilang rahim saya ini kering. Dokter katakan dengan sangat jelas, hasil medisnya mandul. Puji Tuhan pendeta, saya punya anak sekarang, Tuhan kasih, bukan cuma 2. Ratusan. Kawin sama kodok kali dia ya kan. Sekali beranak bertelur banyak gitu. Tapi betul, mujizat itu kan membuat apa yang mustahil menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Orang bilang, pendeta saya ini udah ditipu habis-habisan. Dana dan harta saya sudah habis. Saya udah gak tahu lagi bagaimana saya bertahan hidup. Tapi saya doa dan kuasa Tuhan dinyatakan terjadi bagi saya. Hari ini hidup saya bukan cuma diberkati, saya melihat kelimpahan Tuhan. Pendeta, rumah tangga saya sebenarnya sudah diambang perceraian. Sebenarnya kami bahkan sudah bersiap-siap untuk masuk ke pengadilan lalu udah cerai aja. Karena saya pikir gak mungkin saya bisa bertahan dengan keluarga seperti ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Dan sekarang rumah tangga saya bukan hanya dipulihkan, bukan hanya rekonsiliasi terjadi, tapi keluarga kami merasakan damai sejahtera, keharmonisan. Kenapa? Mujizat. Nah, persoalan yang kedua, mujizat hanya terjadi atas dasar perkenanan Tuhan. Saudara kalau berdoa, beribadah, bersekutu kepada Tuhan, tapi tidak ada perkenanan Tuhan, sama aja bohong. Mujizat hanya terjadi, kan kita pikir gini, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami mujizat. Tidak, bukan masalah orang-orang tertentunya, tapi kepada siapa Tuhan berkenan di dalamnya. Nah, ada penghambat perkenanan Tuhan bagi kita. Makanya Yesaya bilang bukan tangan Allah kurang panjang, bukan telinganya tidak sanggup dengar. Menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Minggu lalu saya sudah mulai, apa yang menjadi penghambat perkenanan Tuhan? Yang pertama adalah kebodohan, sama-sama bilang sama saya kebodohan. Alkitab mengajarkan kita bodoh bukan berarti tidak pandai. Kebodohan dalam Alkitab tidak ada hubungannya dengan akademis seseorang. Kebodohan dalam Alkitab tidak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan atau kemampuan seseorang dalam berpikir. Kebodohan dalam Alkitab berbicara tentang sikap, perbuatan, dan tindakan. Sama-sama bilang sama saya sikap. Sama-sama bilang sama saya perbuatan. Sama-sama bilang sama saya tindakan. Alkitab katakan Simson itu diberkati Tuhan bahkan sejak dalam kandungan. Dia menjadi seorang nazir Allah. Karena itu ketika dia dilahirkan, orang tuanya dipesankan jangan pernah mencukur rambutnya. Jadi nanti satu kali saya akan khotbah tentang Nazir Allah ya, karena beberapa jemaat Tuhan tertarik, Pak, Nazir Allah itu apa sih? Nah, Yesus itu Nazir Allah. Salah satu buktinya adalah rambutnya tidak dipotong. Makanya kalau ada orang tanya, pendeta, Yesus tuh rambutnya gondrong tahu dari mana? Sekarang saya tanya, ada nggak lukisan Yesus dari zaman dulu? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak foto? Apalagi lukisan aja nggak ada, foto. Terus dari mana orang tahu kalau Yesus gondrong? Yang pertama biasanya testimoni dari orang yang pernah mengalami perjumpaan secara spiritual. Mereka menggambarkan Yesus dengan rambut yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak tulisan dalam Alkitab kalau Yesus rambutnya gondrong? Ada nggak? Ada nggak? Yesus lagi keramas gitu, terus kerimbat sama murid-murid ganti-gantian, ada nggak? Di pinggir danau Tiberias, Petrus kepangin rambut Yesus, ada? Nggak ada. Tapi ada nggak tulisan literatur kalau Yesus itu rambutnya panjang? Ada di dalam Al-Quran. Nanti kalau saudara tertarik cari di Google, ada. Dikatakan memang Yesus rambutnya panjang. Isa, bukan Yesus, Isa. Rambutnya panjang, kemilau. Nanti pulang, kalau nggak percaya langsung googling, cari aja. Tulisan dalam hadis,
atau Al-Quran, Yesus atau Isa rambutnya panjang, ada. Itu salah satu referensi. Tapi apa referensi yang paling tepat buat kita? Salah satu hukum Taurat atau Halakha dan Haggadah tentang seorang nazir Allah, mereka tidak boleh cukur rambutnya. Orang Yahudi itu punya salah satu peraturan Taurat, laki-laki khususnya, mereka harus memanjangkan rambutnya tetapi hanya bagian jambang. Pernah lihat? Nanti kalau saudara pulang, lihat deh, orang Yudaisme, orang penganut paham Yahudi, itu salah satu ciri mereka seorang Yahudi sejati, pria itu jambangnya dipanjangkan. Pernah lihat gak gambar-gambarnya di Google gitu? Jadi yang panjang cuma jambangnya, rambutnya boleh dibotak nggak? Boleh. Rambut boleh digundul, tapi yang nggak boleh itu jambang. Karena tertulis dalam imamat, jangan engkau mencukur jambangmu. Itu nggak boleh. Nah kalau nazir Allah beda, dia bukan cuma jambang, sampai ke rambut-rambutnya. Berarti rambut Yesus panjang banget dong kayak kuntilanak, bukan. Dia boleh merapihkan, tapi tidak boleh terlihat pendek seperti laki-laki pada umumnya. Nanti kita bahas itu ya, secara lebih historikal. Apa sih nazir Allah? Nah, Simson itu punya perkenanan Tuhan. Apa buktinya? Dia lebih kuat dari pria sezamannya. Tapi kapan perkenanan itu hilang? Ketika dia mengambil tindakan yang bodoh. Imamat sudah berkata, tidak boleh ada kawin campur dengan bangsa lain. Bahkan di dalam Hakim-Hakim dikatakan, ayah dan ibunya berkata, Simson, apakah tidak ada gadis perempuan lain di bangsa ini yang dapat engkau nikahi? Jangan engkau ambil wanita dari Filistin itu. Tapi Simson menjawab, ambilkan dia bagiku untuk menjadi istri. Kebodohannya membuat dia kehilangan perkenanan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, sumber kekuatan Simson dari rambut atau bukan? Rambut atau bukan? Bukan. Sumber kekuatannya dari Tuhan, bukan dari rambut. Kalau Tuhan berkenan atas Simson, biar dia botak sekalipun kekuatannya akan ada. Tapi kalau dia mau gondrong kayak gimana pun, kalau nggak ada perkenanan Tuhan, pasti nggak ada mujizat. Tapi karena kebodohannya, akhirnya karya dan rencana Tuhan yang tadinya luar biasa, mulai berantakan. Dan itu yang Alkitab catat tentang banyak orang. Nah saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, coba deh koreksi. Jangan-jangan dalam hidup kita ada banyak kesempatan, berkat dan rancangan Tuhan yang ajaib hilang dalam hidup kita, bukan karena Tuhan gak sanggup tolong kita, tapi karena kebodohan kita. Itu minggu lalu. Hari ini sama-sama lihat Alkitab saudara. Ada satu pembahasan dalam 1 Korintus. Lihat 1 Korintus. Pasal yang pertama, pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus pasal 3, 1 sampai dengan 9. Perselisihan. 1 Korintus pasal 3, 1 sampai 9, nanti akan muncul di layar. Seperti biasa saya selalu ajak jemaat Tuhan membaca bergantian. Saya ayat 1, jemaat Tuhan ayat yang kedua, ayat 9 kita akhiri bersama-sama. Sudah di sana? Dan aku ayat pertama, saudara-saudara, maksudnya Paulus. Pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ini Paulus ini sebenarnya udah mulai bete sama jemaat Korintus. Yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, apa katanya? Bukanlah makanan, kenapa? Dan sekarang pun kamu belum dapat, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu, sama-sama baca apa kata Paulus, ada iri hati, apalagi perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat yang keempat. Apa katanya? Aku dari golongan Paulus dan yang lain. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6. Aku, apalagi? Tetapi Allah yang, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 8, apa? Baik yang menanam adalah, amin, dan masing-masing akan sesuai dengan ayat 9, 1, 2 ya. Apa kata Alkitab? Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi satu kali saudara, Alkitab menceritakan kondisi keadaan jemaat Korintus. Nah, jemaat Korintus itu berkembang untuk percaya kepada Yesus, namun dengan efek samping yang negatif. Salah satu persoalan yang terjadi di Korintus adalah perbedaan golongan. Golongan ini terpecah akibat manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, lalu 40 hari kemudian Allah datang dalam bentuk wujud yang berbeda, yaitu Roh Kudus. Maka manifestasi Roh Kudus itu terjadi melalui pelayanan murid-murid yang pertama.
Dan salah satu ciri, ayo silakan. Mari. Ayo Amang Inang, silakan. Belum mulai, baru ngobrol-ngobrol aja kita di sini. Di depan boleh, di belakang boleh, silakan. Oke. Jadi salah satu manifestasi pertama yang terjadi dan kelihatan pada waktu itu adalah bahasa roh. Sama-sama bilang sama saya bahasa roh. Jadi bahasa roh itu bukan hanya berkata-kata dalam ucapan yang berbeda, tetapi ada ini. Kalau orang bilang kerasukan, bahasa saya tuh mungkin agak sedikit kasar gitu ya. Karena dulu istilah dirasuk oleh roh Tuhan hanya terjadi bagi golongan tertentu. Mereka biasanya orang Lewi yang bertugas sebagai seorang imam, atau memang mereka para pelayan-pelayan Tuhan, atau mereka yang bekerja di bait Allah. Nah, orang yang dirasuk roh Allah, orang yang kepenuhan roh, itu spesial. Makanya ketika ada sekian banyak orang mengalami dirasuk roh Allah atau kepenuhan roh dan bermanifestasi salah satunya dengan berbahasa roh, itu menjadi titik awal perubahan konsep tentang Tuhan bekerja. Karena dulu Tuhan hanya bekerja di wilayah tertentu. Yang paling kelihatan namanya bait suci, sama-sama bilang sama saya bait suci. Tapi kan waktu Yesus meninggal, apa yang terjadi? Bait suci terbelah menjadi dua. Lalu roh Allah merasuk kepada orang yang percaya. Nah, repotnya gak semua orang melihat itu dengan kacamata yang dewasa. Mulai ada perbedaan. Mana yang lebih rohani dengan yang tidak ada rohaninya. Di sini mulai ada perbedaan, dan salah satu yang membedakan lagi ajaran Paulus dan ajaran Apolos. Kenapa? Karena Paulus itu bukan seorang yang senang entertain dirinya sebagai orang yang berkuasa, bermujizat gitu. Makanya dia pernah bilang, aku berbahasa roh, tapi aku lebih baik tidak menunjukkannya daripada orang berpikir aku gila. Nah, perpisahan-perpisahan ini terjadi. Tapi dasarnya apa? Iri. Salah satu penghambat perkenanan Tuhan adalah rasa iri hati. Pak, Bu, saya yakin Tuhan sanggup menyatakan mujizat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tapi ada satu hal yang seringkali menghalangi hidup saya dan hidup saudara. Namanya iri hati. Coba lihat Alkitab saudara, Yesaya pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang pertama 11 sampai dengan 18. Saudara bisa lihat di layar, dan inilah firman Tuhan. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap ke hadiratku, siapakah yang menuntun itu kepadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Tuhan bilang begini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak. Kenapa? Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 15, saya ingin jemaat Tuhan baca. 1, 2 ya. Apa kata Alkitab? Apabila kamu menghadap tanganmu aku akan memalingkan mukaku. Bahkan apa katanya? Bahkan sekalipun. Ini penting nih. Saudara perhatikan nih. Ini Tuhan pernah berucap. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Apa kata Tuhan? Aku tidak akan mendengarnya. Sebab tanganmu penuh dengan. Ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat 18, 1, 2 ya. Marilah, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi apa? Kalimat terakhir, sekalipun berwarna merah. Ini yang dijadikan lagu kan sama Nikita. Walau dosaku merah, bakain kesumba, engkau menjadikanku putih seperti bulu. Hah? Udah berubah kalimatnya. Bulu apa? Domba. Pak, Bu, ada satu pemahaman yang seringkali salah dalam mengenal kuasa Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Ini.
Ada banyak orang berpikir kuasa Tuhan hanya terjadi dengan cara dan kondisi-kondisi tertentu. Makanya kalau saudara lihat pelayanan Yesus, Yesus melakukan mukjizat dengan berbagai macam cara. Terkadang dia suruh, terkadang dia perintah, terkadang dia doakan, terkadang dia tumpang tangan. Bahkan ada mukjizat yang Alkitab katakan dia ludah ke tanah dan tanah itu ditempel di mata seseorang. Artinya Tuhan tuh sebenarnya sanggup melakukan dengan berbagai macam cara yang tidak terhingga. Nah, konsep yang salah itu ada dalam pikiran orang-orang percaya. Ada banyak kita tanpa sadar berpikir Tuhan hanya akan bekerja dengan cara-cara tertentu. Saya ulang sekali lagi, Tuhan hanya bekerja dengan cara-cara tertentu. Gereja itu ada kuasa loh. Lu kalau datang di gereja itu mukjizatnya dahsyat. Nah, ada banyak kita kan gampang tergiur dengan gitu kan. Ayo pindah semuanya pergi ke gereja itu. Nah, seringkali kenyataannya sebagian orang cuma jadi penonton yang melihat, mendengar dan menyaksikan, tapi kuasa itu nggak pernah terjadi. Apa yang salah? Persembahannya kah? Oh, lu duduknya di mana waktu di gereja? Di depan, di tengah atau di belakang? Gue suka nggak kebagian ke depan. Wah, nggak dapat pengurapannya berarti. Duduk paling depan. Adanya kursi pendeta, duduk di situ. Itu orang berpikir cara Tuhan bekerja dengan metode-metode tertentu. Kenapa ya hidup gue belum ada perubahan? Lu udah doa belum? Udah. Lu kalau doa jam berapa? Ya pokoknya sebelum tidur doa. Lu kalau tidur jam berapa? Jam 9. Salah lu. Lu kalau mau doa lu didengar bangun jam 3 pagi. Itu jam segitu di saat orang lain tidur, lu berdoa memanggil nama Tuhan. Nanti Tuhan akan fokus kepada kamu. Tapi kan kalau kita di sini Indonesia jam 3 pagi, di Amerika udah pada kerja siang. Kalau mereka berdoa gimana? Tuhan denger gak doa saya? Nah, ada banyak orang berpikir hanya dengan metode dan cara-cara tertentu. Lu udah perjamuan belum? Sering. Lu kok hostingnya dari gereja atau beli online? Itu dia. Gue sampai ganti, hosting dari gereja kan cuma roti biasa. Gue dari Holland Bakery. Pokoknya gue ganti itu yang modelnya ada sosisnya. Jadi kalau diangkat itu mantap lah rasanya. Lu anggurnya campur dari mana? Ya anggurnya dari gereja. Di gereja itu sirup ABC. Anggurnya. Kalau yang bagus tuh pakai anggur yang dari Israel. Yang ambilnya di Kana, tempat Yesus melakukan mujizat. Oh gitu ya? Pertanyaan saya sederhana. Apakah anggur atau roti perjamuan menentukan? Tidak. Yang penting perkenanannya. Nah, orang seringkali salahnya di sini. Orang berpikir dengan cara dan metode tertentu kuasa Tuhan dinyatakan, bukan masalah itu. Yang penting buat Tuhan adalah perkenanannya. Orang bilang begini, kamu kalau berdoa gimana? Ya saya karena ada Katolik masih pakai tanda salib. Salah lu. Lu gak boleh pakai tanda salib. Pokoknya itu harus ditinggalkan. Kalau berdoa gimana? Ya harus angkat tangan. Lu kalau angkat tangan bergetar enggak? Itu dia, gue kurang getar. Digetar bro. Emang saudara pikir Tuhan dari sorga ngelihat nih mana yang getar nih tangannya nih. Wah ini getarnya mantap nih, terima mujizat. Enggak, bukan karena getar atau karena tanda salibnya. Karena ada orang bilang begini, lu kalau berdoa berapa lama? Gue kalau doa gak bisa lama. Itu dia yang bikin Tuhan gak nyatakan kuasa. Saya mau ngomong baik sama saudara ya. Saya pernah ngeliat hamba Tuhan, dia doa bahkan gak panjang lebar. Dia cuma bilang begini, demi nama Yesus. Mujizat terjadi tuh. Karena buat Tuhan bukan panjang pendeknya. Yang paling penting adalah apa? Perkenanannya. Nah orang kan sering kali salah. Ada kayak kemarin kita baptisan. Kan saya tanya dong, siapa yang belum pernah baptis? Itu yang paling sedikit, paling cuma 1, 2, 3 orang lah maksimal. Rata-rata saya tanya berapa kali udah baptis? Saya udah pernah baptis sekali, baik yang selam atau yang percik. Saya tanya ada yang 2 kali enggak? Ada beberapa angkat tangan. Ada yang udah 3 kali enggak? Sebagian ada, sebagian enggak. Yang repot jangan-jangan saudara udah baptis sampai 7 kali. Yang lain koleksi perangko, saudara akte baptis. Gue dari gereja ini udah loh, pokoknya baptisan gue mah lengkap deh. Percik, siram, direbahkan ke belakang, jongkok ke tengah, maju ke depan, udah lengkap pokoknya. Yang paling penting bukan masalah metodenya, perkenanannya. Coba lihat Matius pasal 3 ayat 17, lihat di layar. Matius 3 ayat 17, apa kata Alkitab? Ketika Yesus dibaptis, yang paling penting bukan di mana dibaptisnya, bukan sungai apa yang dibaptis. Matius pasal 3 ayat 17, udah? 1, 2 ya, apa? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, apa katanya? Ini yang penting perkenanannya. Dan salah satu yang menghambat perkenanan Tuhan adalah iri hati kita. Sikap iri hati adalah dosa yang paling gak bisa kelihatan.
Karena orang kalau sombong masih bisa ngaku. Sombong banget lu jadi biarin, emang gua hebat kok, kenapa? Orang kalau sombong masih bisa ngaku. Contohnya kayak siapa ya? Mau nyebut nama gak enak lah. Orang kalau pelit masih bisa ngomong. Lu pelit banget sih jadi orang, biarin. Emang gua orangnya pelit. Orang kalau emosi masih bisa ngaku. Lu orangnya gampang marah, emang gua emosian. Dari kecil gua emosian pokoknya, dari lahir gua udah emosi. Apa yang paling sulit orang ngakui? Iri. Tuh, singernya cantik ya, yang mana? Itu yang rambutnya panjang. Wih, kayak gitu cantik, itu mah paling pakai itu skincare kayak gitu. Skincare yang murahan tuh kayak gitu. Tapi dia cantik loh. Masa kayak gitu cantik. Iri lu ya? Najis, siapa yang iri? Pernah dengar orang iri? Itu. Orang kalau iri tuh gitu. Katanya pendeta dia. Tapi lu lihat gak? Dia kan naik mobil mewah tuh. Mengaku hamba Tuhan tapi kayak orang dunia kekayaannya. Mana hamba Tuhannya? Emang dia naik apa? Dia punya Alphard tuh. Ya kan gak apa-apa, itu kan berkat Tuhan. Tapi gak bisa dong. Masuk pendetanya naik Alphard, kita jemaatnya cuma naik Xenia. Iri ya? Siapa yang iri? Iri itu sesuatu yang gak pernah paling bisa gak diakui dalam hidup seseorang. Tapi iri adalah sifat yang paling sering dirasakan, dialami dan hari ini mungkin ada di hati setiap kita. Apa sih pendeta iri? Iri itu sederhana. Susah lihat orang senang, senang lihat orang. Perkembangan sosial media membuat semuanya makin terbuka. Teman kita kelihatan hidupnya kayak gimana, apalagi mereka yang suka posting ya kan. Kelihatan semua. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan, Pak, Bu, saudara kalau ngelihat postingan Instagram kayak Facebook kayak apapun sosial media itu, saudara modelnya kayak gimana? Tulus, biasa-biasa aja, atau suka gemes-gemes greget gitu? Jujurlah jujur. Ngelihat temen posting kayaknya lagi di patung apa tuh Singapura. Berangkatnya kapan? Pakai di posting sekarang. Ini lu lihat belum? Nih sok buru kayak lagi jalan aja, gue tahu dia lagi kesusahan. Ini kan dulu berangkatnya nih 2009 ini 2021. Ini tipe-tipe orang sih kok gitu. Dia susah sama hidup orang gitu, dia susah. Lihat orang posting apa, orang posting rohani aja dikritik sama dia. Tangan Tuhan selalu menyertai. Hidup gak bener aja. Orang sini begitu. Dia susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Dan penyakit ini membuat orang gak bisa melihat perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Coba lihat Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga kalau gak salah. Mimbarnya jauh banget nih. Yakobus pasal 3 ayat 16. Oke, 1, 2. Sering. 1, 2 ya. Apa kata Alkitab? Sebab saya catat ada 4 hal yang terjadi di Indonesia nyata. Karena iri hati bisa saling bunuh, saling fitnah, saling tuntut pengadilan. Masalah warisan kek, masalah jabatan kek. Orang bisa menyebarkan kebencian cuma gara-gara apa? Iri hati saudara. Orang sampai cerai cuma gara-gara mertua bisa iri hati sama menantunya. Mertuanya mulai bilang sejak dia nikah sama kamu anak saya jadi jarang ngasih uang sama saya. Itu yang kayak gini-gini nih hati-hati penuh dengan iri hati yang kayak begini. Indonesia pernah terjadi 3 April 2015. Hanya karena iri hati tidak punya motor seperti temannya, 7 siswa SMA membunuh temannya. Bayangkan, gila saudara. Anak SMA, 7 orang berkelompok membunuh, itu udah masuk pembunuh berencana itu. Dibunuh cuma gara-gara apa? Iri hati. Temen ini kalau datang ke sekolah naik motor. Selidik punya selidik ternyata memang rumahnya jauh. Dan memang ada berkat motor disediakan dia pergi. Dan di sekolah dibolehkan orang dia udah 17 tahun dan punya SIM. Tapi 7 teman yang iri hati gak terima. Dibully sampai mati anaknya. 2015. 24 Juni 2012. Karena iri seorang janda beranak 1 tega membunuh. Ini saya ambil semuanya dari liputan 6 atau detik. Tega membunuh keponakannya yang berusia 5 tahun. Alasannya apa ketika ditanya polisi? Cuma karena sepupunya nih, keponakannya ini lebih disayang sama mama papanya dibanding anak dia yang baru lahir. Jadi karena dia iri hati, benci timbul gitu, dia bawa ini anak 5 tahun, pergi jalan-jalan sore, di samping kali ditendang. Can you imagine? Orang bisa tendang anak kecil, dan kan matinya gak langsung. Kalau ditusuk gitu aja mati gak langsung, apalagi tenggelam pelan-pelan.
Ditanya sama keluarganya, saya ikutin beritanya. Apa yang kau lihat waktu anak itu berteriak minta tolong? Ya udah, gak apa-apa. Orang saya benci kok, gila saudara. Orang karena kebencian bisa membuat hal-hal yang buruk seperti itu. Sidoarjo, satu keluarga tewas dibakar hidup-hidup. Ada 5 orang, kakek, suami, istri, dan 2 anak kecil. Paling gede 14 tahun, paling kecil 7 tahun. Dibakar hidup-hidup gara-gara apa? Tetangganya sirik. Sama pekerjaan istrinya yang jadi TKW lebih sukses daripada istrinya yang cuma jadi TKW di luar negeri tapi gak sukses. Dia gak terima, dia sirik, dia siram rumah itu pakai bensin, dia bakar. Mati 5 orang hidup-hidup. Cuma gara-gara apa? Iri hati. Yakobus bilang, karena iri hati, banyak kejahatan bisa terjadi. Berita terbaru 2021, saudara nanti pulang cari aja di Google. Seorang suami tega membunuh istri cuma karena kalah konten TikTok. Lu bayangin, cuma karena istrinya terima like lebih banyak. Cuma karena terima subscriber apa sih istilahnya itu kalau yang follower TikTok itu lebih banyak. Jadi suaminya mungkin sama istrinya sama-sama bikin TikTok gitulah. Joget-joget ya kan. Konten istrinya lebih sukses. Banyak like-nya lah segala macam, ribut nggak terima, sakit hati, dipukul istrinya mati. Coba saudara bayangin, setan merasuk hidup seseorang cuma karena begitu juga kita nih, Pak, Bu, ini kita udah gereja, saudara udah dengar firman, tapi sadar seringkali kau punya iri hati, lihat atasan, lihat tetangga, lihat saudara. Saya mau bilang bertobat saudara. Kenapa sih harus dibaptis? Supaya yang lama dari kita tuh dikuburkan, selesai, engkau keluar menjadi ciptaan yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Cara hidupku. Kenapa kita tinggalkan semuanya? Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Itu yang saya katakan. Pak, Bu, jangankan bicara keluarga. Jangan tetangga, jangankan organisasi besar. Dalam gereja pun iri hati itu sudah menjadi bagian drama dalam pertumbuhan rohani. Gereja yang satu nyerang gereja yang lain. Mereka seringkali bersembunyi di balik suara kenabian. Ya Tuhan berfirman, Allah mengajarkan bahwa tidak ada masa gereja seperti ini. Bayangin, tubuh Kristus saling menyakiti dan menghina cuma gara-gara apa? Cuma karena masalah iri hati. Ketika pandemi terjadi saudara, ada banyak gereja, jam berapa ini? Sudah selesai? Saudara mau lanjut atau gimana? Saya mau pulang. Mau lanjut atau enggak? Ini kan sesinya habis itu jam 3. Mau lanjut atau enggak? Enggak apa-apa, pura-pura aja. Lanjut. Sebenarnya gue mau pulang dari tadi ngomong terus nih pendeta. Sejak pandemi, gereja semakin sadar bahwa ternyata melayani itu bukan hanya secara langsung atau istilah kita hari ini on-site atau tatap wajah. Tapi ternyata dunia media streaming itu penting juga untuk dijangkau. Makanya ketika pandemi bulan Mei, Juni itu kesadaran akan pelayanan secara streaming mulai semakin besar. Masuk Agustus makin banyak gereja-gereja bergabung, hamba-hamba Tuhan membuat konten dari siaran langsung lah, dari yang tetek bengek lah mereka buat. Nah repotnya efek samping dari pelayanan media adalah masalah viewers, masalah subscriber, masalah like dan lain sebagainya. Dan satu fakta yang menarik bahwa dalam dunia pelayanan media hari-hari ini, orang-orang gereja, mereka yang disebut sebagai pelayan Tuhan atau pendeta berbondong-bondong. Mereka ingin kelihatan pokoknya lebih terlihat lah, lebih ramai, lebih digandrungi, lebih disukai. Mereka ingin lebih banyak followersnya, kira-kira seperti itu. Dasarnya apa? Itu, iri. Ngelihat pendeta ini, wah dia kok aja bisa segitu. Wih, viewersnya, wih, like-nya, wih, subscribernya. Dan kenyataannya sekarang banyak gereja jadi palsu. Saya ngomong apa adanya. Saya banyak perhatikan beberapa gereja, kok viewersnya banyak sekali. Tapi komennya bahkan cuma 2. Nah terus dari mana dong yang nonton? Saya kan baru 2 bulan, 3 bulan ini bikin, karena tadinya kan gak ada ibadah kan. Bikin lah streaming kayak begitu.
Saya streaming kayak gitu aja, orang yang komen live itu bisa 30, 50, dan penontonnya memang segitu, 60, 70. Seringkali mestinya imbang gitu antara penonton, like, komentar, nah tapi seringkali enggak. Apa sih dasarnya? Sederhana, supaya enggak mau kelihatan lebih rendah dari yang lain. Mereka harus menipu dirinya, menipu jemaat atau menipu Tuhan, supaya kelihatan apa? Lebih baik. Apa dasarnya? Iri. Ngelihat yang lain lebih keren, lebih sukses, wah kayaknya lebih tenar, akhirnya mulai. Dan lebih parahnya, orang bisa saling menghina hari-hari ini melalui apa? Streaming. Orang saling hina, ngebahas nih konten-konten yang sensitif. Cuma demi apa? Penonton. Yang saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, hidup kita Tuhan ajar tulus. Orang lain diberkati, puji Tuhan. Kita kekurangan gak apa-apa. Karena isu ini sudah ada bahkan sejak perjanjian lama. Alkitab katakan Kain dan Habel saling Kain mempermasalahkan persembahannya. Karena Tuhan lebih berkenan kepadanya. Minggu depan akan saya bahas secara spesifik, waktunya udah gak cukup. Sampai akhirnya Alkitab katakan Kain membunuh Habel. Apalagi yang terjadi waktu murid-murid Yesus. Alkitab katakan bukan cuma sekali. Beberapa kali mereka bertengkar dan mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Sampai-sampai Petrus minta tolong sama ibu mertuanya untuk ngomong sama Yesus. Ibu mertuanya sampai tanya, Yesus, nanti kalau engkau jadi seseorang raja, engkau jadi Mesias, siapa yang akan duduk di sebelah kananmu? Izinkanlah Petrus dan Yakobus yang duduk di sebelah kananmu. Cuma persoalan apa? Karena masalah orang sirik, pengen lebih dekat, pengen lebih besar dapat jatahnya. Saya mau ajarin setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, kalau engkau di kantor masih seperti itu, jauh dari berkat Tuhan. Engkau lihat orang lain sukses, benci, sakit hati. Ada orang berdoa, tapi sebenarnya landasan dasarnya itu iri hati. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menyediakan. Aku berdoa kepada Bapakku di sorga, Tuhan, kerinduanku untuk punya kendaraan roda 4. Saya pengen punya Innova, Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Pak Joko di sebelah yang tidak mengenal Engkau saja, mobilnya ada 3. Masakan aku anak Tuhan. Itu Pak bukan minta Tuhan. Sudah ngerti gak saya? Dasarnya adalah iri. Hidup itu selalu timpang. Ada orang lebih, ada orang kurang. Kita hidup sama 24 jam. Kita punya 7 hari 1 minggu, 4 minggu atau 5 minggu selama 1 bulan. Tapi kenyataannya dalam 1 bulan, ada orang bisa terima omset ratusan juta, ada orang hanya terima sekian juta. Tapi bagian kita sebagai orang percaya, salah satu cara kita hidup tidak dalam iri hati, adalah dengan bersyukur. Bersyukur yang paling hakiki bukan ketika apa yang baik kita miliki. Bersyukur yang paling luar biasa bukan apa yang kita doakan kita terima. Bukan apa yang membahagiakan kita rasakan. Bersyukur yang paling dahsyat adalah bahkan ketika air mata menetes, engkau masih tetap bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Bahkan ketika apa yang kau minta engkau gak terima, apa yang kau tolak itu yang justru datang dalam hidup saudara, kita masih bilang Tuhan terima kasih. Rasa syukur itu adalah awal dari perkenanan Tuhan. Itulah mengapa ada mujizat dan kuasa dalam hidup kita. Karena kita belajar melepaskan iri hati. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Saya minta maaf waktunya sudah habis. Saya undang tim worship boleh maju ke depan. Minggu depan kita lanjut serial tentang penghambat perkenanan Tuhan. Saudara yang bisa datang-datang, sama-sama kita belajar untuk semakin memahami bagaimana kita melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pak, saya minta kunci dia. Ada satu pujian yang selalu bisa dinyanyikan dimanapun saya datang pelayanan. Mau itu gerakan karismatik mau Pentakosta, mau itu gereja Protestan, mau itu gereja Katolik, mau mereka gereja Advent sekalipun, satu lagu ini selalu bisa dinyanyikan tanpa baca teks lagi. Lagu ini yang paling mengindonesia lah, di seluruh Indonesia, di setiap KKR lagu ini sering dinyanyikan. Dan lagu ini adalah bagian dari ucapan syukur. Saya mau pada siang hari ini, kita nyanyikan bukan karena tahu liriknya. Kita nyanyikan karena kita percaya, rasa syukur kita mendatangkan perkenanan Tuhan. Ku naikkan syukurku, katakan buat hari yang kau beri. Buat hari yang katakan, kami percaya tidak ada habis-habisnya. Amin. Kasih dan rahmat katakan selalu baru dan tak pernah terlambat.
Kalau saudara baca media, salah satu yang semakin banyak terjadi di akhir 2021 adalah anak yang menjadi yatim, menjadi piatu atau anak yatim piatu. Beberapa minggu yang lalu saya ikut dalam satu konferensi streaming secara Zoom dari berbagai gereja atau denominasi, dan saya karena kenal sama salah satu panitia diajak, pendeta nanti bantu dalam doa ya. Ternyata Zoom itu adalah Zoom kerjasama dengan beberapa panti, dan kita ceritanya lagi support baik dari dana juga doa buat anak-anak yang karena COVID, yang karena pandemi orang tuanya dipanggil Tuhan. Waktu saya lihat mereka, aduh saya mau nangis, bener-bener saya mau nangis. Maksudnya waktu saya lihat anak saya gitu, duh Tuhan terima kasih. Beberapa dari mereka bahkan seperti belum sadar kalau papa mama mereka tuh udah gak ada. Artinya hari-hari mereka yang mungkin tadinya keluarganya dalam keadaan baik, ekonomi mereka terberkati, itu semuanya harus hilang. Tapi waktu mereka di Zoom, ya saya gak ngerti, mungkin karena mereka masih anak-anak atau whatever lah ya. Mereka punya wajah bahagia tuh beda dengan orang-orang dewasa pada umumnya. Kita nih seringkali bahagia kita dipengaruhi oleh apa yang kita harapkan kita terima. Itulah kenapa iri hati menjadi bagian yang gak pernah lepas dari hati kita. Kita sulit berkata Tuhan terima kasih karena kita lihat orang lain lebih sukses, lebih diberkati, lebih maju, lebih kaya dari kita. Padahal syukur bukan berarti apa yang baik selalu kita dapat. Hal-hal yang menyakitkan sekalipun, kalau kita syukuri itu luar biasa. Jadi waktu saya lihat anak-anak itu nyanyi lagu ini, udah saya bilang Tuhan ampuni. Apa yang kurang yang Tuhan gak kasih sama saudara? Apa yang kurang sampai hari ini kita masih terus mengeluh dan komplain sama Tuhan. Ada banyak orang kehilangan segalanya dalam hidup, tapi mereka bisa lebih berbahagia daripada orang yang memiliki segalanya. Siang hari ini di tempat di mana kau duduk, dalam hati saja katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih buat apapun yang kau alami, yang kau jalani, yang kau rasakan. Terima kasih buat rasa sakit, terima kasih buat kekecewaan, terima kasih buat setiap kegagalan. Terima kasih buat persoalan-persoalan yang kau alami. Tapi hari ini Tuhan, aku gak ngelihat orang lain lebih sukses, lebih diberkati. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Karena sesungguhnya Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Aku percaya rancanganmu pasti indah pada waktunya. Hamba doa dalam nama Yesus. Engkau yang lebih mengenal hati kami Tuhan. Engkau yang tahu kondisi, situasi, rasa yang sedang kami alami. Dan hari ini Tuhan, hamba dengan seluruh umat Tuhan di tempat ini, kami belajar untuk bisa menyatakan syukur kami dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Ku naikkan, inilah perkataan umatmu pada siang ini. Buat harian, katakanlah habis-habisnya, habis. Sekalipun tidak adil bagi kami, sekalipun menyakitkan hati kami, sekalipun apa yang kami minta tidak kunjung datang, ini yang mau tetap kami imani. Selalu